Halo semuanya! Di tengah riuhnya metropolitan Jakarta, tersembunyi sebuah kisah abadi yang telah menghantui imajinasi kolektif selama beberapa generasi. Pernahkah terlintas di benak Anda tentang sosok misterius yang tak lekang oleh waktu menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi ibu kota, khususnya di kawasan Ancol? Kita berbicara tentang Si Manis Jembatan Ancol, sebuah legenda urban yang bukan sekedar cerita horor, melainkan cerminan sejarah, sosial, dan budaya masyarakat Jakarta yang kaya dan kompleks. Kisah ini telah bertransformasi dari sekedar bisikan dari mulut ke mulut menjadi fenomena budaya yang diabadikan dalam berbagai bentuk seni, mulai dari film layar lebar hingga lagu-lagu populer. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam seluk-beluk legenda ini, mengungkap asal-usulnya yang tragis, menganalisis bagaimana ia bertahan dan berkembang, serta menggali dampak dan implikasinya terhadap masyarakat modern. Bersiaplah untuk menyingkap tabir di balik salah satu mitos paling ikonik di Indonesia. Untuk memahami esensi Si Manis Jembatan Ancol, kita harus menelusuri jejak langkahnya ke masa lalu, tepatnya pada era Batavia kolonial di akhir abad ke-19. Kisah ini diyakini berakar dari sebuah peristiwa tragis yang menimpa seorang perempuan muda bernama Siti Ariah, atau yang lebih dikenal sebagai Mariam konon. Mariam adalah seorang gadis cantik jelita yang bekerja sebagai buruh di sekitar pelabuhan Ancol. Sejarah kelam menyebutkan bahwa ia menjadi korban kekerasan dan pembunuhan keji, dibuang tak bernyawa di sekitar jembatan yang kini dikenal sebagai Jembatan Goyang Ancol. Lebih dari itu, beberapa versi cerita menambahkan bahwa Mariam adalah seorang kembang desa yang dipaksa bekerja di tempat hiburan malam atau bahkan menjadi korban perbudakan seks, mempertebal nuansa tragis di balik kepergiannya yang mendadak. Seiring berjalannya waktu, kisah Mariam ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, diwarnai dengan bumbu-bumbu mistis dan horor yang membuatnya semakin mencekam. Dari sekedar cerita lokal, legenda ini kemudian diadaptasi dan dipopulerkan melalui berbagai media. Pada tahun 1973, film Si Manis Jembatan Ancol pertama kali dirilis, memperkenalkan sosok Mariam ke khalayak nasional dan menjadikannya ikon horor Indonesia. Film tersebut kemudian disusul oleh serial televisi pada tahun 1993 yang semakin memantapkan posisinya dalam budaya populer, bahkan sempat ditayangkan ulang beberapa kali karena tingginya antusiasme masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2019, cerita ini kembali diangkat ke layar lebar dengan sentuhan modern, menunjukkan betapa kuatnya daya tarik dan relevansi kisah ini lintas generasi. Secara mendalam, Si Manis Jembatan Ancol bukan hanya sekedar hantu gentayangan, melainkan representasi dari sebuah ketidakadilan dan tragedi yang abadi. Konsep dasarnya berpusat pada arwah penasaran seorang wanita muda yang tewas secara tidak wajar, mencari keadilan atau setidaknya ketenangan abadi. Cara kerja atau mekanisme legenda ini dalam benak masyarakat cukup menarik. Ia beroperasi melalui transmisi oral yang berulang, dikuatkan oleh pengalaman subjektif, dan diperkaya dengan narasi media yang visual. Aspek-aspek fundamental dari cerita ini meliputi sosok perempuan cantik dengan pakaian khas, penampakan di sekitar jembatan atau perairan, serta seringkali adanya bau wangi melati yang menyertainya, menciptakan pengalaman multisensori bagi yang merasakannya. Prinsip-prinsip fundamental di balik daya tahannya terletak pada kemampuan cerita ini untuk menyentuh emosi dasar manusia. Ketakutan akan kematian yang tidak wajar, simpati terhadap korban, dan rasa penasaran terhadap dunia tak kasat mata. Cerita ini juga berfungsi sebagai pengingat akan bahaya di sekitar, terutama bagi wanita. Lebih dari itu, jembatan itu sendiri menjadi simbol penghubung antara dunia nyata dan gaib, tempat di mana batas keduanya menjadi kabur. Tidak mengherankan jika setiap kali cerita ini diangkat kembali, ia selalu mendapatkan perhatian besar karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks zaman, namun tetap mempertahankan inti kisahnya yang menghantui.
Yang menarik adalah bagaimana sebuah legenda urban mampu memiliki dampak sedemikian rubuh di tengah modernisasi. Meskipun sulit untuk menemukan statistik dalam pengertian ilmiah murni mengenai keberadaan makhluk gaib, data kultural menunjukkan bahwa si manis jembatan Ancol adalah salah satu urban legend paling dikenal di Indonesia, dengan tingkat pengenalan hampir 90% di kalangan penduduk Jakarta berdasarkan survei informal dan percakapan publik. Sebuah penelitian tentang budaya populer Indonesia yang diterbitkan oleh Jurnal Studi Film dan Media pada tahun 2021 bahkan menyebutkan bahwa rata-rata ada satu adaptasi atau referensi terkait si manis jembatan Ancol muncul di media nasional setiap 5 tahun sekali sejak era 1970-an, bandingkan dengan legenda lokal lain yang mungkin hanya dikenal di daerah asalnya. Si manis telah melampaui batas geografisnya. Fakta mengejutkan lainnya adalah bagaimana legenda ini telah menginspirasi berbagai seniman dari berbagai disiplin ilmu. Ada lebih dari 5 film layar lebar dan serial televisi yang menggunakan judul atau tema Si Manis Jembatan Ancol, belum termasuk puluhan sinetron, novel, komik, bahkan lagu-lagu populer yang merujuk pada sosok Maryam. Tren dan pola yang terlihat adalah adanya upaya untuk mereinterpretasi cerita ini agar tetap relevan, terkadang dengan sentuhan komedi, roman, atau bahkan komentar sosial. Hal ini membuktikan bahwa Si Manis Jembatan Ancol bukan hanya sekedar kisah seram, tetapi juga sebuah kekayaan intelektual tak berwujud yang terus berproduksi dan bertransformasi dalam benak masyarakat. Dampak dan implikasi Si Manis Jembatan Ancol terhadap masyarakat sangatlah beragam, melampaui sekadar cerita pengantar tidur. Dari sisi ekonomi, keberadaan legenda ini secara tidak langsung mendukung pariwisata, terutama dark tourism di kawasan Ancol, meskipun bukan sebagai daya tarik utama. Beberapa biro perjalanan bahkan menawarkan tur malam yang melewati jembatan tersebut, mencoba menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman mistis. Dampak sosialnya juga signifikan. Legenda ini membentuk persepsi masyarakat tentang bahaya di malam hari, terutama bagi perempuan, dan mengingatkan akan pentingnya keselamatan diri. Kisah ini seringkali digunakan oleh orang tua sebagai semacam peringatan halus agar anak-anak tidak berkeliaran sendirian di tempat-tempat yang sepi, menciptakan semacam mekanisme kontrol sosial yang menarik. Lebih dari itu, Si Manis Jembatan Ancol juga memiliki implikasi budaya yang mendalam. Ia menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat Jakarta, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, membantu melestarikan tradisi lisan. Manfaatnya terletak pada kemampuannya untuk memicu imajinasi dan menjaga keberadaan cerita rakyat di tengah gempuran informasi modern. Namun tantangannya adalah bagaimana menjaga agar cerita ini tidak kehilangan esensinya atau hanya dianggap sebagai mitos belaka tanpa makna mendalam. Konsekuensi jangka panjangnya, legenda ini terus menjadi bahan bakar kreativitas bagi seniman dan penulis, memastikan warisannya tetap hidup di era digital. Kita bisa melihat implementasi Si Manis Jembatan Ancol di dunia nyata melalui berbagai adaptasi film dan serial televisinya yang telah disebutkan. Film Si Manis Jembatan Ancol tahun 1973 yang dibintangi oleh Leni Marlina berhasil mempopulerkan narasi dasar sosok Maryam yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya, serial televisi yang dibintangi Diah Permatasari pada tahun 1993 menjadi fenomena budaya dengan rating tinggi dan bahkan memiliki lagu tema yang sangat ikonik, membuat karakter Si Manis semakin lekat di benak masyarakat Indonesia. Ini adalah kisah sukses bagaimana media massa mampu mengangkat sebuah legenda lokal menjadi sebuah ikon nasional dengan gaya penceritaan yang khas dan mampu menarik perhatian jutaan penonton.
Pembelajaran penting dari pengalaman ini adalah bahwa cerita Lokiak memiliki kekuatan adaptasi yang luar biasa. Setiap versi baru dari Si Manis Jembatan Ancol, termasuk film terbaru tahun 2019 yang dibintangi Indah Permatasari, mencoba menyajikan cerita dengan nuansa yang berbeda, terkadang menambahkan latar belakang sosial atau psikologis yang lebih kompleks. Kisah-kisah ini, meski bergenre horor, seringkali menyisipkan pesan moral tentang keadilan, kesetiaan, dan akibat dari perbuatan jahat. Sebagai contoh, beberapa adaptasi menggambarkan Maryam sebagai sosok yang membantu orang-orang yang tertindas, menunjukkan bahwa hantu pun bisa memiliki sisi heroik dan menjadi penjaga moral di dunia. Melihat ke masa depan, potensi perkembangan kisah Si Manis Jembatan Ancol tampaknya tak terbatas. Di era digital ini, legenda urban seperti Si Manis memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan berevolusi melalui platform-platform baru seperti konten video pendek, podcast horor, bahkan augmented reality atau virtual reality. Kita bisa membayangkan sebuah pengalaman interaktif di mana penonton bisa bertemu Si Manis di Jembatan Ancol melalui teknologi canggih tren masa depan. Mungkin akan melihat lebih banyak adaptasi yang menggabungkan elemen horor dengan genre lain seperti misteri kriminal atau bahkan drama sejarah, memperkaya narasi dasarnya. Pada akhirnya, Si Manis Jembatan Ancol lebih dari sekadar cerita hantu. Ia adalah warisan budaya tak benda yang menceritakan banyak hal tentang kita sebagai sebuah bangsa. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan cerita dalam membentuk identitas, melestarikan sejarah, dan memicu imajinasi kolektif. Ia juga merefleksikan bagaimana masyarakat menghadapi tragedi dan mencoba memahami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Jadi, lain kali Anda mendengar bisikan angin atau mencium aroma melati di sekitar Jembatan Ancol, ingatlah bahwa di sana bersemayam kisah abadi tentang Si Manis, sebuah legenda yang terus hidup dan berdenyut di jantung ibu kota, apalagi yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.